Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumul khamis lailatul jumu'ah, yang mana pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Al-Udhiyah, kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan fikih sembelihan kurban. Dan kita masuk kepada bab yang ke-9, yang mana di pembahasan yang terakhir indak ya Hudzaifah, al-masalah al-akhirah mimma yata'allaq bi mada al-akhirah الثانية أيوة إيش لا يجوز أخذ الشعر أو أظافر أو بعض من الجلد. طيب اختلف العلماء أو لا؟ اختلف العلماء إلى 3 أقوال. وأين الراجح؟ الراجح قول الإمام أحمد أنه حرام. طيب أين دليل على التحريم؟ عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة قال وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن عن شعره وأظفاره. ولفظ آخر عن أم سلمة قال إذا دخل هلال ذي الحجة فلا يلمس عن شعره هذا هو اللفظ الأول. لفظ الثاني على وجوب، لفظ الوجوب. Falyamsik hakada aula idan falyamsik wala tamassa fakilahuma yufidul wujub. Falyamsik perintah untuk tidak memotong, falayamassa la di sini nahiyah, kilahuma yufidu tahrim. Idan tulabatul ilm harus murajaah dari apa yang kita berikan. Selain dari murajaah juga bahkan sampai kepada mengetahui mana wajah pendalilan. Maka yang rajih adalah wajib, wallahu a'lam. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-9. Wa aqlul mudahhi min udhiyatih sunnatun muakkadatun hatta walau aktsar minasulus. Maka seorang penyembelih kurban yang mendekatkan diri kepada Allah dengan sembelihannya, apa hukumnya dia mengambil daging untuk dimakan? Mengambil daging sembelihannya untuk dimakan. Apa hukumnya? Disinilah pembahasan kita. Maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan wajib makan. Dan jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah. Dan ada yang mengatakan boleh-boleh saja, tidak wajib untuk makan. Maka yang rajih wallahu a'lam sunnah muakkadah, dari sunnah yang dianjurkan. Kemudian mana pendalilannya? Pendalilan jumhur ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahihah. Adapun ayat Al-Quran di dalam surat Al-Hajj mulai dari ayat ke-28 dan juga yang setelahnya, maka Allah berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa'at'imul ba'isal faqir. Maka
Diadakan hari Id dan sembelihan itu supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan dari hari sembelihan. Yadkurismallah, bismillah, menyembelih. Dari sunnah, nanti akan kita bahas. Bismillah, Allahu Akbar. Maka dijadikan hari Id, Yaumun Nahar, untuk tujuan mempersaksikan di mana Allah memberikan manfaat sembelihan untuk disembelih dan menyebutkan nama Allah di saat disembelih. Di ayamin ma'lumat, dari waktu yang telah ditentukan dari hari Id dan ayamut tasyrik. Lalu untuk apa? Alam razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka itu menyembelih dari binatang-binatang ternak. Dan binatang ternak di sini yang menjadi pendalilan adalah 3, al-ibil, wal ghanam, wasyah, ataupun kambing. Dan telah kita bahas pendalilan ini, bahimatul an'am, dia kembali kepada 8, dan di sini yang diinginkan 8 itu kembali kepada 3 binatang ternak. Maka tidak boleh peternak unggas memberikan ayam kalkun yang besar untuk disembelih, dan tidak boleh peternak udang memberi udang lobster yang besar, maka tidak masuk kepada bahimatul an'am. Lalu mana pendalilannya? Fakulu minha. Kalimat fakulu minha di sini fi'lun amr. Maka makanlah minha. Min adalah lil ba'd, litab'id, sebagian darinya. Maka memakannya sebagian. Lalu sebagiannya lagi kemana? Wa at'imul ba'isal faqir, dan berikanlah daging-daging kalian itu untuk dimakan orang-orang yang al-ba'is al-faqir, orang yang fakir dan sengsara. Dan adapun pendalilan dari Al-Quran juga yang setelahnya di ayat ke-36, di mana Allah berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Maka kami menjadikan unta-unta. Maka di sini kok disebut hanya unta? Itulah kalimat-kalimat di dalam syariat kita disebutkan kemutlakan. Al-badan maknanya ibil. Berarti yang disebutkan di Al-Quran, wal badanu ja'alnaha lakum min sya'airillah, sembelihan itu hanya unta. Tidak. Tetapi diperjelas dengan ayat yang tadi dari bahaim, yang mana bahaim bukan hanya unta saja. Disebutkan di dalam ayat yang tadi bahimatul an'am, maka masuk kepadanya sapi dan kambing. Maka wal budna di sini adalah unta-unta, dan yang diinginkan mutlak seluruh sembelihan yang 3. Maka telah kami jadikan untuk kalian unta-unta dan yang lainnya, sapi dan kambing, min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah. Maka ini berhubungan dengan ayat yang telah kita jelaskan dan ditafsirkan oleh Mujahid dan yang lainnya. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dari ketakwaan hati. Ditafsirkan oleh Mujahid yang sahih sanadnya, makna sya'airallah adalah sembelihan kambing kamu di hari Idul Adha dan ayami tasyrik. Dan datang juga dari yang lainnya Ibnu Abbas, namun sanadnya dhaif. Kesimpulannya bahwa di sini disebutkan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, sya'airillah, kami jadikan binatang-binatang ternak yang disembelih itu sebagai syiar Allah, berhubungan dengan ayat yang kami sebutkan tadi. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub.
Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah dari ketakwaan hati, maknanya yang mempersiapkan sembelihan untuk Allah. Lahum fiha khairun, maka memperoleh banyak kebaikan bagi kalian dengan sembelihan tersebut, pahala yang besar. Fadkurusmallah alaiha, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Dan ini pendalilannya nanti akan datang di sunnah. Bismillah, Allahu Akbar. Fadkurusmallah alaiha sawafa, di saat kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan terikat. Berarti ini menjelaskan bagaimana al-budna, dari lafaz yang awal tadi bahwa unta-unta itu disembelih dalam keadaan berdiri dan terikat, maka nahar, tidak butuh ditidurkan. Faida wajabat junubuha, makna wajabat junubuha jika telah jatuh setelah dinahar, ditusuk dengan besi tajam seperti linggis dari ujung lehernya yang bertemu dengan dada, maka ditusuk membuncah darah, maka kemudian dia bagaikan terputus dari nafasnya, membuncah darah, setiap membuncah terus menerus. Akhirnya faida wajabat junubuha, maknanya jika telah jatuh ke bagian samping, baik samping kanan atau samping kiri, maknanya kemudian apabila telah roboh, mati. Lalu apa? Mana pendalilannya? Fakulu minha, syahidnya agar kalian makan darinya. Dan disebutkan minha, min yufidul ba'd, sebagian darinya, bukan semuanya. Lalu bagaimana setelah itu? Wa'at'imul qani'a wal mu'tar, maka kalian bagikan kepada al-qani' wal mu'tar. Maka apa makna al-qani' wal mu'tar? Al-qani' dari qanaah, maknanya orang fakir di antara kalian yang tidak minta. Dan al-mu'tar orang fakir di antara kalian yang minta. Maka dari orang-orang yang fakir terbagi menjadi dua. Ada fakir yang ta'affuf, dia fakir namun tidak mau meminta-minta. Tetangganya menyembelih, dia minta kambing lah, pahanya dan sebagainya. Tidak, namun dia butuh pada hari